salah gitu ya. Jadi ada relevansi ke skill-nya gitu ya. Lalu di sini konsepnya supaya ada kolaborasi juga dengan mitra Dudi, tapi di sini supaya untuk mempermudah ada perguruan tinggi, PT, dan koordinator dosen dan praktisinya juga ya. Ini ada syarat ketentuan, ada lini masa, tapi belum keluar, tapi biasanya akan kami infokan. Tapi ini mengenai timeline yang awal dulu, yaitu mengenai pendaftaran akun dosen. Nah, kita lihat di sini, ternyata skill lulusan kita itu memenuhi kebutuhan industri itu masih nilainya belum terlalu baik ya, walaupun lumayan ya 64% dibanding Swiss, Singapura, Belanda, Cina, dan Arab Saudi gitu ya. Kita harapannya di sini nanti untuk skill lulusan ini bisa meningkat jauh di atas 64%, bisa di atas 70% atau 80%, sehingga mereka itu betul-betul siap nanti ke dunia kerja nantinya gitu ya. Memang kalau dinilai di sini masih lahan, sebetulnya KKM-nya ya masih di bawah KKM di bawah 70 ya. Lalu kita lihat di sini untuk praktisi ahli juga di sini masih 13,4 juta. Dan dengan harapan di sini mungkin praktisi ahli ini yang terdata, masih banyak yang di luar data yang belum masuk ke sini. Jadi dari data di sini masih 11,9%, sedangkan Singapura tetangga kita 56%, yang lain juga 26%, Malaysia, Filipina 25,8%, Brunei 42% ya. Nah, bagaimana praktisi yang ingin kolaborasi di sini? Ya, ini dari chatting mereka, komentarnya positif semua gitu ya. Jadi sebetulnya intinya di sini untuk minimalisir gap antara teori dosen dan praktik di lapangan oleh praktisi. Mungkin dosen di sini nanti sebagai fasilitator atau moderator jika bahasa praktisnya sulit untuk dipahami mahasiswa, tapi setidaknya di sini mahasiswa itu dapat gambaran situasi praktis di lapangannya seperti apa dan mereka akan siap kerja nantinya ya. Jadi di sini kita difasilitasi oleh program praktisi mengajar. Praktisi ini nanti praktisi-praktisi yang sudah lolos sensor oleh pemerintah gitu ya, sudah diupdate sedemikian rupa dan juga di profiling mereka juga ada pendataannya bahwa data untuk praktisi di sini yang bisa itu sudah sesuai kualifikasi daripada pemerintah ya, udah ada pengalaman kerja lalu di atas 5 tahun, terus pendidikan dari segi pendidikan dan dari segi keahliannya juga sesuai dengan mata kuliah yang nanti akan diajarkan di perguruan tinggi ya, di beberapa prodi gitu ya, di prodi yang ada lah intinya gitu ya. Nah, lalu keuntungannya di sini berarti untuk jaringan ya dengan Dudi, lalu perguruan tinggi tentunya dari indikator kinerja utama perguruan tinggi yaitu IKU 4 dan IKU 7. Kalau bagi praktisi ada kompensasi, ada honor ya. Lalu juga tapi bisa berbagi ilmu juga dan pengalaman ya. Dan juga di sini dia bisa menjaring bakat muda atau dia bisa menemukan mahasiswa yang berpotensi gitu ya, dan dia merekrut ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh praktisi. Dari segi perusahaan tentunya mereka akan lebih senang juga karena SDM unggulnya sudah terbentuk dan juga menjadi penggerak kemajuan dari perusahaan dan membangun corporate branding perusahaan juga, dan untuk purpose praktisinya juga tersampaikan di sini ya. Nah, untuk perguruan tinggi dan yang boleh di sini nggak terbatas hanya yang akademik, tapi bisa juga vokasi. Kita masuknya walaupun ada vokasi, tapi mayoritas akademik, jadi dikti ya. Jadi pilihannya memang nanti ada dikti, vokasi, sama PPG. PPG ini guru gitu ya. Kolaborasinya di sini perhitungannya untuk yang boleh dikoordinasi oleh dosen dan keuangan itu per 8 kolaborasi. Lalu ada koordinator PT di atasnya dan perguruan tinggi. Ini kita semua SK-kan gitu ya. Nah, untuk yang angkatan kedua ini sebetulnya secara pelaksanaan sudah selesai. Kita tinggal tunggu pencairan dana dari pihak diktinya gitu ya. Dan laporan kemajuan juga sudah in progress, tapi mereka masih in progress in system karena di sini mereka bertahap, tapi angkatan ketiga dijalankan. Jadi kami walaupun ini masih
angkatan keduanya masih in proses akhir, tapi kita sambil berjalan angkatan ketiga ya. Nah, untuk kolaborasinya seperti apa gitu ya? Mungkin yang sudah pernah angkatan kedua, ini aturannya sama mengikuti angkatan kedua, yaitu kolaborasinya hanya satu skema, 12 jam. Kalau angkatan pertama terdiri dari 2 skema, angkatan yang kedua dan berikutnya itu satu skema 12 jam untuk satu praktisi, bisa juga maksimal 2 praktisi. Jadi kalau 2 praktisi, masing-masing praktisi di sini jadi minimal satu praktisi ini harus mengajar 6 jam. Tapi dengan catatan ada 2 praktisi dalam satu kelas ya. Nah, ada minimal, ada maksimal. Maksimalnya berapa jam? Bisa sampai 36 jam satu praktisi. Di sini 12 jam satu kelas bisa untuk 3 kelas. Jadi tahun lalu yang tahun 2023 ini belum tahun lalu masih baru ya, itu ada yang di 2 sampai 3 kelas. Jadi bisa lebih dari satu kelas Bapak dan Ibu ya. Nah, syarat-syaratnya di sini ketentuannya di sini tentunya untuk praktisi ini tidak berstatus sebagai dosen, NIDN, NIDK, NITK aktif. Jadi artinya nggak ada status di perguruan tinggi gitu ya. Sedangkan kalau dosen baru syaratnya ada NIDN. Tapi kalau praktisinya non NIDN ya, ada keahlian, sudah bekerja minimal 5 tahun, lalu pendidikan minimal tentunya adalah D3, D4, dan atau S1 ya. Dan tentunya masih bekerja atau kalaupun sudah resign atau sudah pensiun, ini mempunyai usaha yang masih beroperasi dan tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan juga tidak terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Nah, kalau untuk dosen dan koordinator perguruan tinggi, syaratnya dosen tetap, dosen dengan NIDN aktif, terdaftar di perguruan tinggi, ditunjuk sebagai koordinator ya, perguruan tinggi maupun koordinator dosen atau koordinator keuangan ya, dan tidak sedang menerima beasiswa dari LPDP dan tidak juga sedang menerima honor pada program kampus Merdeka lain, atau terlibat dalam panitia pelaksana pusat kampus Merdeka. Nah, siapa aja yang bisa mengikuti program ini? Tentunya di sini bisa pegawai swasta, jadi bisa juga pegawai negeri sipil, ya. Kalau dari segi dosennya, lalu yang statusnya peneliti dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk dari segi praktisinya, wirausaha, pegawai BUMN, Polri, dan TNI, tenaga ahli profesi ya. Ini pensiunan tapi yang masih aktif ya. Ini lini masa yang sebelumnya sebetulnya. Jadi kita sudah ada di laporan akhir ini, kemajuan dan akhir. Nah, ini data yang dokumen dibutuhkan untuk praktisi. Di sini ada data diri, KTP, ijazah terakhir ya, latar belakang pekerjaan atau usaha, pas foto, latar pendidikan dan keahlian, dan kurikulum vitae. Jadi kalau latar belakang ini Bapak dan Ibu praktisi diminta untuk mengisi deskripsi latar belakang pekerjaan atau usaha, latar belakang pendidikan dan keahliannya ya. Nah, untuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan praktisi berarti di sini harus menentukan informasi tipe program kolaborasi. Apakah saya hanya 6 jam yang minimal, tapi harus ada partner kelas ya, atau hanya satu kelas 12 jam, atau 2 kelas 24 jam, atau 36 jam ya. Ataupun ada yang satu kelas full, misalnya 12 jam, ada yang satu kelas lagi berpartner 6 jam ya, bebas gimana pilihan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau pilihannya mungkin ada 12 jam sampai 36 jam, tapi minimal juga bisa ada di 6 jam ya. Lalu untuk pernyataan kesediaan kontribusi dan komitmen pada program praktisi mengajar, ada NPWP dan TIN di sini. Nanti yang sudah disetujui, maksudnya artinya mereka verifikasi gitu, periksa NPWP-nya ya. Lalu scan buku depan halaman tabungan dan juga pernyataan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak komitmen praktisi. Nah, ini gambaran mengenai sudah terlaksana di periode pertama gitu ya, di September 2002 sampai 31 Oktober 2022. Di sini memang ada yang terlibat ada 7 prodi ya. Dan ini kira-kira gambarannya. Di sini ada akuntansi, teknik informatika, sistem informasi, DKV, teknik elektro, sistem komputer, dan teknik sipil. Jadi di sini pembelajarannya bisa via onsite di kelas, ataupun online, ataupun gabungan onsite dan online ya.
Jadi diserahkan pada bagaimana koordinasi antara dosen dan komunikasinya antara dosen dan praktisi. Jadi nggak wajib onsite. Tapi ini kebetulan ada yang onsite-nya, jadi bisa kita lihat di sini ya seperti ini. Ada yang onsite di dalam kelas, ada yang ke tempatnya langsung di sini ya, ke pabriknya atau ke tempat perusahaan itu berada gitu ya. Prodi yang terlibat di sini hanya 4 prodi, tapi kolaborasinya meningkat cukup banyak. Jadi ada 26 kolaborasi. Kalau sebetulnya hanya 11 kelas di semester ini, di sini ada 26 kelas gitu ya. Dan ini terima kasih untuk Bapak Ibu semua, dosen pengampu dan praktisinya yang sudah terlibat gitu ya. Nah, untuk yang ini akuntansi manajemen sistem informasi dan teknik elektro, ya ini masih di angkatan pertama ya 11 ya. Ini ada perpajakan, audit 2 dan sebagainya ya. Nah, yang 14 April sampai 15 Juni 2023 di sini 26 kelas ada akuntansi, manajemen, sistem informasi dan teknik elektro ya. Jadi ini ada yang contoh via online, MS Team juga memungkinkan ya. Ini yang contoh onsite di kelas ya. Nah, contoh onsite di kelas di sini harus ada memang waktu, tanggal, jamnya ini muncul semua. Jadi di-on-kan untuk deskripsi dari waktunya dan tempat ya. Biasanya di handphone Bapak Ibu ada, tapi kalau ini dibantu oleh kita untuk fotonya, ini lebih lengkap lagi dengan lokasi ada. Tapi sebetulnya cukup dengan tanggal dan waktu gitu ya. Tapi lebih lengkap, lebih baik. Nah, ini kelas-kelas yang ada ya. Jadi nama mata kuliahnya di sini sebetulnya kalau ada 2 kelas, jadi dihitung 2 kelas gitu, 2 kelas yang berbeda. Jadi kalau nggak disatukan ya, B dan C ini bisa dengan praktisi yang sama gitu ya. Nanti akan ada testimoni juga dari dosen dan praktisi yang telah mengikuti program praktisi mengajar ini. Nah, untuk ini mungkin saya persilakan untuk testimoni dulu sebelum nanti kita beralih ke bagaimana cara pendataan untuk akun ya, yang di tanggal 8 Juli ini. Saya persilahkan, Ibu Diana sudah siap untuk dengan testimoninya. Oke, sudah siap, Bu. Ya, silakan, Bu Diana. Ya, Bapak Ibu, saya terlibat di praktisi mengajar itu waktu semester lalu untuk 2 kelas ya, yaitu Technopreneurship dan kontrol dan audit teknologi informasi ya. Jadi pengalaman saya ya kalau dari awal memang kalau saya cari-cari ya, kalau yang Technopreneurship saya tanya-tanya siapa ya yang bisa jadi praktisi. Kebetulan ada beberapa teman yang kasih rekomendasi gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah pengendalian dan audit itu saya cari-cari ke apa itu namanya, LinkedIn ya, cari-cari ke LinkedIn, cari siapa ya praktisi yang kayak bagus gitu ya untuk memperlengkapi kelas saya gitu ya. Kalau saya merasa tertarik ngikutin ini karena pertama saya juga kayak ini melihat ini sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk mengundang praktisi. Udah gitu kan dibayarin ya, jadi praktisinya juga diuntungkan gitu ya, jadi mahasiswa juga diuntungkan gitu ya. Jadi saya ngeliat, oh ini kesempatan banget nih, saya harus manfaatin gitu ya. Makanya saya cari-cari ke LinkedIn, saya dapat profil beliau, saya kontak, singkat cerita, ya memang beberapa kayak tadi aturan tentang tidak punya NIDN, harus tidak punya NIDN, ya pernah kepentok juga, oh ternyata udah pernah nih 2 tahun yang lalu mengajar gitu ya di universitas lain gitu ya, ya nggak bisa benar-benar, akhirnya cari lagi gitu ya. Tapi dari pengalaman tersebut ya jadi punya kenalan. Terus perjalanannya kan berlanjut ke pendaftaran di website ya. Sebenarnya ada ngerasa, aduh ini ribet nggak ya prosesnya gitu ya, ada kekhawatiran ya, kadang-kadang tuh kan ngerasa, wah ini kalau ikut-ikutan gini tuh ribet gitu, harus ngurus ini ngurus itu gitu ya. Ternyata pas dijalanin nggak seribet yang saya pikirin gitu ya. Jadi bantuan dari LPKA itu sangat membuat mudah ya perjalanannya.
Jadi begitu nggak tahu ini masukinnya gimana gitu ya, atau apa ini maksudnya ini gitu ya. Nah itu sangat LPK sangat membantu ya. Jadi dari Pak Ivan, Ibu Christine itu sangat informatif, sangat mau jawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Sehingga yang saya pikirin awalnya daftar di website itu bakalan ribet, ya memang nggak mudah ya, maksudnya nggak langsung, karena kan memang sistem baru ya, saya juga belum pernah pakai gitu ya. Terus ya harus ada dokumen yang dimasuk-masukin, tapi nggak sulit juga gitu, nggak terlalu sulit. Jadi tapi menurut saya ini sesuatu yang layak diperjuangkan gitu kan. Setelah ngejalanin praktisinya ngajar, saya ikut dengar, saya dapat manfaat, anak-anak dapat manfaat, saya ngerasa aduh worth it lah gitu, diperjuangkan gitu di awal gitu. Jadi saya dapat apa sih manfaatnya sebagai dosen? Saya mengkonfirmasi ilmu yang saya sudah miliki ya. Oh bener di industri teori ini penerapannya begini gitu ya. Terus update penerapan pengetahuan di industri gitu. Saya praktisi kan banyak cerita ya tentang apa yang dialami di industri gitu ya, dikaitkan dengan teori yang ada gitu ya. Dan itu saya dapetin manfaatnya. Saya sebagai dosen dapetin. Nah, setelah kelasnya selesai, saya itu memang sengaja ketemu sama anak-anak di kelas, terus kasih kesempatan buat mereka untuk ngomong. Gimana menurut kalian gitu ya, praktisinya, kelas praktisi mengajar itu bermanfaat enggak? Dan ada sih yang bilang biasa. Tapi kebanyakan mereka bilang seru ya Bu ya gitu ya, maksudnya kita tuh dapetin banyak pengalaman di industri dari praktisi ini gitu ya. Jadi saya ngerasa anak-anak juga mendapatkan manfaat. Cuma memang dalam hal ini sebelumnya juga saya bertanya ya kepada mahasiswa sebelum ada kelasnya, saya nanya, kalian pernah nggak ada kelas praktisi mengajar? Pernah. Oh ya, nanti kelas kita nih bakal ada praktisi mengajar nih. Terus anak-anak tuh biasa-biasa aja ya. Terus saya ngeliat muka mereka tuh, kenapa sih kok mukanya biasa aja? Soalnya pernah Bu, semester lalu katanya praktisinya agak kurang bisa mengajar Bu, kita jadi pusing, katanya nggak ngerti. Oh oke. Kalau begitu maksudnya saya dapat masukan nih dari anak-anak gitu ya, ternyata ada celah di situ ya. Maksudnya saya maklum ya, karena namanya praktisi nggak semuanya terbiasa mengajar ya. Jadi pada waktu itu, oh ya udah ntar saya coba deh ngobrol ya ke praktisi yang kerjasama, apakah mereka butuh bantuan atau paham gitu tentang cara mengajar. Gitu ya. Nah singkat cerita dari kedua praktisi yang ikut serta, memang ada salah satu yang sudah terbiasa mengajar ya, jadi nggak ada masalah cara mengajarnya. Tapi ada satu juga yang cenderung ke arah gitu ya, karena ya sekali lagi namanya praktisi kan nggak belum tentu semuanya punya pengalaman mengajar ya. Mungkin kalau yang di IT kebanyakan ini ya berhadapan dengan laptop doang gitu ya. Jadi menurut saya wajar sih ya, bukan sesuatu yang gimana gitu, wajar karena mereka, kalau kita kan kita terbiasa ngajar ya, wajar gitu kalau bisa mengajarnya begini. Nah pada saat itu ya ketika sebelum mengajar ya saya ngobrol, Pak ini yang diharapkan itu begini, kita diskusi dua arah, siapkan pertanyaan-pertanyaan supaya anak-anak bisa ikut terlibat dalam diskusi, misalnya begitu ya, saya lakukan seperti itu. Nah tibalah ngajarnya, waktu ngajar memang ternyata si Bapak itu cenderungannya searah gitu ya. Pas selesai kelasnya, saya tanyain lewat grup Telegram, gimana kelasnya, gini-gini. Terus singkat cerita, Bu, itu jadi intinya mah kayak, aduh ngantuk gitu ya, ngantuk gitu ya, karena cenderung searah. Tapi nggak apa-apa, dari situ saya telepon-teleponan lagi sama praktisinya, Pak, gini, ini lebih bagus lagi kalau kelasnya begini Pak, begini Kak, gitu. Jadi pas pertemuan yang kedua, saya ngelihat ada perbaikan ya dari si bapaknya ya. Jadi beliau mencoba mengambil banyak studi kasus, terus dia banyak diskusi gitu ya. Sambil saya bantu ya, kalau misalnya kan beliau kan misalnya kesulitan, siapa yang mau jawab ya, kadang-kadang kan nggak ada yang mau jawab ya, diem, semuanya saya bantu gitu. Oke, coba ini jawab, atau siapa ini yang mau jawab gitu ya, saya bantu moderator gitu ya. Jadi singkat cerita, saya sih ngerasain manfaat dari praktisi mengajar ini ya. Bantuan LPKA
Itu dari awal, dari masalah pendaftaran sampai berjalannya kelas. Itu saya nggak tahu tuh pakai kamera yang tadi ada tanggalnya, ada jamnya, itu saya nggak tahu, tapi beneran itu dibantu banget sama orang-orang LPKA. Sangat informatif. Terima kasih ya Ibu Christine, Pak Ivan, terima kasih bantuannya sampai dengan akhirnya itu berjalan dengan mulus. Begitu testimoni saya, teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Diana. Ya Bu Diana ini salah satu dosen. Mungkin di sini ada beberapa praktisi ya. Ada Pak Stefanus, ada Pak Herman gitu ya, ada Pak Marsius juga ya. Silahkan yang sudah siap. Pak Stefanus ya, silahkan Pak. Halo, siang Bu Christine. Ya, siang Pak Stefanus. Sorry nih, saya sambil lagi di luar ya. Ya, Oke. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Maranatha dan khususnya kepada Bu Christine ya, sebagai dosen pengajar mata kuliah yang saya ajar, atas kesempatannya kepada saya untuk terlibat dalam program praktisi mengajar ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Randy ya. Pak Randy itu dulu adalah rekan saya satu angkatan saat kuliah di Maranatha yang sudah menginformasikan kepada saya tentang program ini. Mungkin sedikit testimoni dari saya ya selama pengalaman kemarin saya mengajar di angkatan kedua. Ya, mungkin kalau saya mengajar di dunia kerja itu kan biasanya lebih ke training ya, training kepada rekan kerja, karena saya background-nya kan lebih baik di IT. Waktu itu saya sharing mungkin tentang sistem baru atau aplikasi baru. Nah, pada saat saya awal-awal mengajar itu ya butuh adaptasi juga ya sebenarnya, karena mengajar untuk partisipan yang dari dunia kerja dan dunia mahasiswa itu agak sedikit berbeda menurut saya. Ada beberapa yang sangat aktif, ada juga yang pasif menurut saya. Nah itu ya waktu itu saya ada sedikit diskusi juga ya bareng Bu Christine sebenarnya. Bagaimana ya Bu untuk menimbulkan atau menstimulasi mereka lebih aktif ya, terutama mahasiswa yang mungkin pada dasarnya mereka pemalu kali ya. Nah itu ya akhirnya kita coba dengan berbagai macam cara ya. Waktu itu saya pun ada sedikit ngobrol diskusi dengan rekan-rekan praktisi yang lain. Oh, ada yang dengan cara membuat kuis atau menambahkan poin mungkin ya, waktu itu ide kita. Kemudian ada yang lewat Kahoot juga terakhir-terakhir itu. Nah, itu ya sedikit banyak terakhir-terakhir mahasiswa udah lebih aktif ya, nggak cuma diam mendengarkan. Dan pengalaman saya pun mungkin karena pelajaran saya ajarkan itu kan salah satu materinya tentang Power BI ya. Power BI itu kan tentang reporting, satu aplikasi punyanya Microsoft itu saat ini kan banyak digunakan oleh di perusahaan-perusahaan ya, terutama untuk level manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah itu yang saya tahu selama ini kalau training di luaran itu normalnya durasinya kan minimal sekitar 2 hari full day ya. Nah, salah satu materi kuliahnya itu saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa itu saya padatkan kurang lebih hanya satu pertemuan dengan durasi ya sekitar 2 jam, dan so far kalau saya lihat itu saya cukup amazed juga ya. Materi yang saya padatkan itu mereka bisa mengenerate report dan mereka pun bisa mempresent balik ke kami ya, ke dosen dengan style yang baik gitu menurut saya, dan penjelasannya pun masuk akal. Nah itu
kalau saya lihat itu ya mahasiswa itu mungkin karena generasi sekarang kan sudah lebih sudah lebih terbiasa dengan yang namanya teknologi dan aplikasi ya, angkatan mereka itu. Jadi pada saat kita ajarkan sesuatu hal yang baru yang berbau teknologi itu, mereka lebih cepat menangkapnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ke rekan-rekan mahasiswa itu ya bisa menjadi bekal mereka pada saat nanti masuk ke dunia kerja. Walaupun mungkin nggak semuanya akan menggunakan ilmu tersebut ya, tapi sedikit banyak itu sudah menurut saya bisa menjadi salah satu bekal juga ya untuk mensupport mereka nanti pada saat masuk di pekerjaan sehari-hari. Ya, sekian dari saya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. Ya memang situasi di kelas dengan kondisi pasif awalnya, tapi lama-lama bisa jadi aktif ya Pak, dan mereka juga ternyata cepat belajar lah sejauh itu ya, mengikuti untuk yang Power BI itu pada saat present juga udah cukup memuaskan dengan seperti itu ya Pak ya, beberapa udah oke gitu. Iya. Terima kasih Pak Stefanus ya. Ya Sama-sama, walaupun Bu. sebetulnya kita ini kuliahnya via online ya Pak ya, karena kan Bapak di Jakarta susah via onsite ya, tapi ternyata mereka bisa juga sih. Kesan dari mahasiswanya juga sebetulnya mereka merasa mendapatkan masukan ilmu tambahan, cuman dia memang kendala di waktu aja, hanya waktunya kan harus di hari Sabtu gitu ya. Ada acara jadi sambil ini, tapi setelah kita coba efektifkan bisa efektif juga gitu ya, dengan kendala waktu yang ada gitu ya. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, sama-sama Bu Christine. Mungkin satu lagi saja karena waktu ya, dari Pak Herman apa udah siap? Kalau tidak mungkin saya bagikan dulu bagaimana cara pendaftaran akun. Oh ya, oke. Selamat siang Ibu Christine, terima kasih. Siap, silakan Pak Herman. Ya, siap. Cuma singkat saja ya Bu. Ya. Terima kasih banyak untuk Universitas Maranatha, Kampus Merdeka, Ibu Christine, Pak Ivan, dan juga Ibu Yeni, serta dosen-dosen dan praktisi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Herman, saya praktisi mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan angkatan kedua. Saya berkolaborasi dengan dosen Ibu Yeni. Ya, saya sangat senang sekali atas kesempatan yang diberikan ini. Saya bisa bertemu dengan para dosen dan juga pada adik-adik. Dengan kemajuan teknologi dan kebebasan akses informasi di zaman modern ini, saya bisa merefresh kembali ilmu pengetahuan yang saya miliki, dan juga saya membandingkan dengan teori sekarang. Terus juga saya bandingkan dengan pengalaman saya dan saya bagikan dan juga saya diskusikan kepada adik-adik mahasiswa. Ya, seperti ada pepatah yang menyampaikan ya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi saya sangat senang sekali bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada adik-adik mahasiswa, baik itu pengalaman keberhasilan maupun kegagalan. Ya, harapan saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan, salah satu kegagalan itu saya sharing ke mereka sehingga mereka bisa mengantisipasi nanti ke depannya bagaimana menghadapi dunia kerja dan dunia bisnis, karena tren bisnis yang sekarang ini sangat-sangat maju sekali ya, dan sangat berkembang dengan sangat-sangat cepat. Mungkin kadang kecepatan tren bisnis ataupun tren dunia kerja ini saya lihat agak sedikit terlalu cepat dibandingkan dengan kurikulum, karena kan kurikulum itu pasti kita punya prosedur ya untuk merubah kurikulum. Nah inilah, jadi sangat bagus sekali menurut saya praktisi mengajar ini, karena para adik-adik mahasiswa tersebut bisa belajar dari pengalaman, dan harapan saya ya semoga program ini bisa terus berlanjut sehingga ke depannya Universitas Maranatha bisa menciptakan lulusan-lulusan yang lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dan dunia bisnis sekarang ini. Demikian sih dari saya, Ibu Christine. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Mungkin nanti kalau ada praktisi lain yang akan bagikan share, nanti akan saya berikan waktu setelah saya melewatkan pendaftaran akun ini dulu sebentar ya, karena ini cukup penting ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oh, terlihat, tunggu saya besarkan dulu.
Terlihat besar Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, harus dibesarin dulu baru di-sharing. Dibesarin. Besarin aja ya. Besarin aja hilangnya. Saya nggak bisa share screen-nya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nggak bisa terlalu besar. Mungkin nanti saatnya saya bagi aja ya, kalau misalnya ini. Karena waktu ya. Sudah besar belum ya? Udah, Bu. Udah ya, oke, makasih. Nah ini daftar akun di sini memang tiap user baik praktisi maupun dosen harus sudah terdata. Mungkin yang tahun lalu sudah dan tahun kedua juga, yang periode kedua sudah, nggak perlu daftar lagi tapi pakai akun yang lama saja. Nah ini kalaupun prodi-prodi akan mendaftarkan dosennya yang tambahan baru dan praktisi, di sini akan ditutup hingga tanggal 8 Juli ya. Nah ini nanti materinya kami bagikan. Di sini untuk pembuatan akun praktisi, di sini memang ke praktisi mengajar yang kampus Merdeka Kemdikbud.go.id dan klik yang daftar sebagai praktisi di sini ya. Nah, lalu bisa juga mengklik yang ikon siapapun berkolaborasi di bagian praktisi. Ini daftar sebagai praktisi, di sini ada nama lengkap, email, kata sandi. Nah, kata sandi di sini diulang 2 kali, jadi pastikan sama. Kata sandinya harus 8 karakter, artinya 8 huruf di sini, kombinasi huruf besar, angka, dan tanda baca ya. Ya contohnya pesut, 5, tanda seru, seperti itu ya. Email tidak perlu email yang domain perusahaan, email pribadi Gmail atau Yahoo diperbolehkan. Lalu untuk setelah registrasi, ini jangan lupa cek emailnya, karena begitu emailnya belum diverifikasi ke alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya, ini artinya yang daftarkan itu yang kita daftar praktisi daftarkan pada saat klik daftar sebagai praktisi, nanti diisi isiannya gitu ya. Itu si usernya belum aktif, jadi dipastikan ini setelah nama lengkap, email, kata sandi, ketik ulang kata sandi, klik daftar, diperiksa email yang didaftarkan. Jika yang didaftarkan misalnya di Gmail, Bapak dan Ibu periksa di Gmailnya, lalu klik tombol aktifkan atau verifikasi gitu ya, baru si usernya bisa aktif. Lalu coba untuk login kembali, nanti klik login, jangan didaftar lagi gitu ya. Jadi praktisi mengajar Kemdikbud, tapi kliknya yang login. Nah, jadi untuk buat akun praktisi, di sini yang diperlukan itu adalah alamat email, nama lengkapnya dipastikan juga sesuai ya dengan KTP tanpa gelar. Nomor HP, ini sih kalau misalnya jika mau dibantu nanti daftar akun, nanti Bapak dan Ibu bisa mengisikan di link evaluasi yang akan kami sharekan. Lalu untuk data praktisi dokumen yang sudah didaftarkan, sebetulnya tadi sudah, tapi ditegaskan lagi di sini ada KTP, foto diri selfie ya, CV, profil perusahaan, scan atau foto NPWP, dan foto halaman depan buku tabungan. Ya nanti yang lain-lain itu seperti SPTJM, lalu mungkin deskripsi itu nanti menyusul diisikan di sistem gitu yang berupa deskripsi latar belakang perusahaan. Nah, dipastikan juga ini untuk link tadi daftar sebagai praktisi maupun sebagai dosen. Jadi dosen jangan daftar sebagai praktisi, karena nanti ketika daftar sebagai dosen, emailnya sudah nggak bisa. Jadi kalau sebagai dosen, kliknya yang sebagai dosen. Kalau Bapak dan Ibu yang sebagai dosen mau mendaftar, nah Bapak dan Ibu dosen di sini disediakan untuk gelar yang di depan, gelar di belakang, NIDN-nya, nomor handphone ya, jabatan akademik juga dimasukkan, asal perguruan tinggi dipilih Universitas Kristen Maranatha ya Bapak Ibu, jangan salah. Lalu kategori perguruan tingginya dikti ya.
lalu roles-nya sebagai dosen. Karena ada Bapak dan Ibu yang mengisi roles-nya misalnya sebagai reviewer, nanti kalau sebagai reviewer, Bapak dan Ibu nggak bisa menjadi dosen pengampu. Seperti itu ya. Nah, untuk mohon diingat juga di sini bahwa asal perguruan tinggi dan email itu nggak bisa diubah, jadi jangan sampai salah gitu ya pada saat mengisikan. Pastikan kolom nama lengkap itu tidak mengandung gelar pengguna agar terhindar dari error. Jadi dipastikan nama itu nama aja, jangan nama lengkapnya digabung dengan gelarnya. Ini sudah disediakan untuk pengisian gelar depan dan gelar belakang di isian gelar ya. Jadi kalau misalnya DR, ya taruhnya di depan. Kalau PhD, nggak taruhnya di belakang. Saya seperti itu ya. Nah, ini klik tombol daftar, lalu juga nanti verifikasi di email. Pendaftaran akun telah berhasil saat muncul notifikasi ke email, gitu ya. Akun Anda sudah berhasil didaftarkan, seperti itu. Jadi untuk buat akun dosen, di sini yang diperlukannya adalah alamat emailnya yang didaftarkan adalah domain Maranatha, yaitu maranatha.edu. Ya. Jadi jangan didaftarkan dengan alamat email yang Gmail ataupun Yahoo. Nanti akan nggak berhasil, nggak bisa didaftarkan. Ya. Nah ini kalau nanti ini memang nomor handphone, tapi nanti juga akan ditanyakan mengenai tingkatan Jafungnya. Jadi yang dosen di sini yang penting itu adalah KTP dan SK Jafung dokumennya ya, yang Bapak dokumennya ada di luar kota dan atau ada di rumah, bisa juga SK Jafungnya pakai fotokopi yang ada di prodi masing-masing. Tapi sebaiknya kalau ada memang yang asli ya, tapi fotokopi juga diperkenankan untuk di-scan. Oke, yang itu sekian sih, hanya seperti itu, tapi dipastikan akun ini sudah terdata gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu Prodi sudah mendata kira-kira dosen mana yang akan ditambahkan atau akan diberikan program praktisi mengajar. Karena kalau misalnya nggak didata, nggak bisa. Memang lebih baik lagi semua dosen yang ada di Prodi daftarkan aja dulu, karena kalau nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting sudah terdaftar dulu, seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau dari praktisi di sini tadi ada Pak Marsius mau membagikan sesuatu, Pak Marsius? Pak Miki si dosen angkatan 1 ya. Pak Marsius, kalau Pak Marsius mau membagikan sharing sebagai praktisi? Ya Ibu, terima kasih Bu Christine, saya kena juga. Ya sama-sama. Kirain tadi saya nggak diminta. Iya Kalau Pak. Stefanus sudah siap 2 hari lalu katanya. Oh iya Pak. Ya Pak Marsius ini seniornya, rekan kerja seniornya Pak Stefanus ya Pak. Iya. Iya Ibu. Ya pertama silakan, terima Pak. kasih semuanya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ibu Christine, terima kasih bahwa saya bisa dapat berkontribusi untuk mengajar di Maranatha, dan juga kepada dosen pembina saya yaitu Ibu Rana, ya, hadir juga saya kira di sini. Ya terima kasih bahwa memang saya banyak ada hobi memang untuk mengajar, cuman dari sejak kuliah juga saya memang sudah mengajar gitu. Jadi memang darah mengajar saya itu ada gitu. Nah tapi lebih memilih dunia profesi. Nah memang pada kesempatan ini dari pengalaman saya bekerja, yang saya rasakan kalau merekrut fresh graduate itu umumnya lulusan dari Indonesia, dari kita itu terasa memang sangat kaku dan tidak siap bekerja. Maka sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang merekrut pekerja itu selalu ditanyakan pengalaman kerja. Padahal mencari orang yang pengalaman kerja yang tepat dengan bidangnya tidak selalu ada, tidak terlalu banyak gitu. Nah, apa yang saya pikirkan pada saat memberikan sharing ilmu dari dunia praktisi, dari dunia nyata kepada para mahasiswa adalah wawasan, ya diperlukan wawasan kepada mahasiswa untuk
untuk nanti pada saat bekerja tidak lagi kaku gitu. Bahwa ketika mereka kerja, mereka harus memahami bahwa unsur-unsurnya semuanya lari kepada adanya unsur cost dan ada unsur penjualan dan ada unsur profit. Nah, itu yang sering kita bedakan bandingkan kalau misalkan mereka-mereka yang kita rekrut dari lulusan dari luar negeri, feeling itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan saya merekrut fresh graduate dari lulusan luar negeri, mereka itu langsung bisa siap berkontribusi di dunia kerja karena mereka mempunyai wawasan bahwa bekerja itu tidak sendirian, bekerja itu ada ada unsur bahwa perusahaan itu menuntut saya untuk berkontribusi dalam hal menurunkan cost, meningkatkan penjualan perusahaan maupun menambah profit perusahaan. Nah itu dari saya dari mata pelajaran Ibu Ratna, kebetulan adalah operation lanjut. Banyak memang saya sharing beberapa case-case atau contoh-contoh dari teori-teori yang ada, bagaimana implementasinya di lapangan gitu. Benar seperti kata tadi Stefanus bahwa memang partisipan atau keaktifan dari mahasiswa masih perlu harus ditingkatkan memang. Apalagi yang online itu tantangannya agak beda dengan onsite. Kita tidak tahu pas online itu kita tidak bisa kontrol ya. Mereka itu apakah menyimak atau apakah mereka mahasiswa-mahasiswa ini menyerap. Nah, tapi bersyukurnya kemarin Bu Ratna memberi masukan ke saya bahwa dari hasil ujian itu lumayan 75% mata kuliah yang kebetulan di bidang operasional lanjut tadi ada 75% lulus. Jadi walaupun memang tidak sempurna, mungkin bisa ditingkatkan, tapi itu sudah tinggi. Kalau kita bandingkan ketika kita masih pada saat proses kuliah, kadang kita melihat semangatnya, keinginannya tidak terlalu seperti yang kita rasakan gitu. Mungkin karena online ya, dan mungkin juga karena malu-malu. Jadi keaktifannya perlu perlu dimotivasi lagi gitu. Seperti itu ya Bu. Tapi memang saya bilang tadi bahwa mahasiswa kita kan tujuannya dari sharing dengan profesional para pekerja ini adalah supaya mereka lebih tidak kaku ketika menghadapi dunia kerja. Karena memang saya beberapa kali banyak pengalaman merekrut orang-orang fresh graduate maupun mereka-mereka baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Memang benar kata Ibu Christine tadi, kita itu masih 64% yang tidak terlalu banyak yang ready untuk bekerja. Namun di dunia kerja, orang lebih senang memang merekrut mereka-mereka yang sudah pengalaman. Tetapi supply-nya tidak sebanyak orang yang pengalaman. Jadi mau tidak mau direkrut dari yang fresh graduate. Dan perusahaan biasanya menyiapkan menyiapkan training untuk mereka menjustifikasi untuk beradaptasi terhadap perusahaan. Jadi setiap mata pelajaran setiap subjek yang saya sharing kepada mahasiswa adalah ujung-ujungnya adalah tetap adalah tentang hal kerjasama nanti di perusahaan, tentang bagaimana bahwa perusahaan itu membutuhkan cost ditekan, kemudian bagaimana perusahaan itu tetap ujung-ujungnya adalah profit, ujung-ujungnya pertumbuhan perusahaan maupun ujung-ujungnya adalah penjualan. Itu yang selalu saya tekankan dimanapun nanti posisinya nanti dalam bekerja. Karena kalau dengan memahami hal tersebut, dia bisa langsung berkontribusi dan bekerja sama dengan tim. Jadi memang sangat berguna program ini buat para mahasiswa Indonesia, buat para mahasiswa kita, agar nanti begitu lulus mereka lebih luas. Begitu.
Ya, terima kasih Bu atas sharingnya ini, atas kesempatannya. Saya mohon maaf nggak siap. Iya, terima kasih Pak Martius. Oke, Bapak Ibu, ya Itu kita saja. sudah banyak mendengarkan sharing tadi ya dari beberapa praktisi dan tadi dari dosen juga Bu Diana. Ya, saya nggak dosen lagi karena saya juga sebagai dosen pengampu gitu ya. Bapak dan Ibu yang baru join atau yang sudah join tapi masih ada pertanyaan juga boleh mengajukan pertanyaan gitu ya. Sebagai praktisi maupun sebagai dosen gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ada teman praktisi yang lain yang ikut mau mendata sebagai praktisi kami di Maranatha, ya segera saja mendaftarkan akunnya dulu. Jadi supaya nanti di searching itu ada. Ya, jadi saya juga ada catatan, ada satu praktisi waktu itu saya searchingnya dari webnya langsung, nggak. Kalau yang lain kan saya komunikasi dulu kenal terus langsung suruh daftar seperti Pak Martius, Pak Stefanus gitu ya. Ada juga yang saya memang cari di webnya langsung itu yang Pak Septian ya dari OJK gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang belum ada praktisinya pun misalnya pengen mengajar di kelas yang pengen berkontribusi untuk dalam program hibah praktisi mengajar tapi belum punya praktisinya, itu daftarkan dulu aja akun dosennya, nanti kita bisa cari sama-sama praktisinya gitu ya. Dan bisa juga komunikasi dengan prodi dan fakultasnya apakah memang mata kuliahnya sesuai, karena ada catatan juga dari prodi dan fakultas mana yang diprioritaskan untuk case based dan project based learning ya. Setidaknya komunikasi atau informasi gitu ya. Setelah di prodi dan fakultasnya setuju, nah kita akan langsung lanjutkan prosesnya ke yang berikutnya. Yang mudah-mudahan sih di semester ini akan ada banyak lagi praktik untuk program hibah praktisi mengajar, praktisi di kelas ini ya kalau bisa lebih meningkat lagi. Sebetulnya dengan catatan itu kontribusinya di sini 100% lolos ya, dan 100% juga terlaksana dengan baik. Kalaupun ada yang tidak terlaksana, itu adalah kendala-kendala dari waktu biasanya ya. Jadi dipastikan saja kalau waktunya sudah oke, jadi sudah sesuai. Jadi sini karena mereka itu strict dengan waktu yang harus wajib 12 jam. Satu kelas, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Itu seperti itu. Jadi 12 jam per kelas itu aturan yang nggak bisa ditawar. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya serahkan kembali mungkin ke Pak Ivan selaku moderator. Baik, Bapak Ibu, silahkan apabila ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi terkait materi hari ini. Izin Bu Christine bertanya. Boleh Pak, silahkan. Buat mereka yang sudah punya akun itu registernya ulang lagi apa bagaimana Bu? Pak Ivan. Ya, silahkan Bu, bisa langsung dijawab. Ya, kalau yang udah punya akun registernya nggak perlu diulang lagi, hanya diperiksa profilnya aja. Kalau ada dokumen yang kira-kira perlu diupdate, ditambah. Tapi kalau udah tahun kedua sih, saya rasa profilnya udah langsung oke gitu. Tapi kalau yang tahun pertama harus ada tambahan beberapa dokumen, karena yang tahun pertama masih dokumennya nggak terlalu lengkap. Baik. Bapak pernah join di tahun keberapa? Pak siapa ya? Tahun kedua Ibu. Oh, udah aman sih Pak kalau tahun kedua. Baik Ibu, makasih. Ini ada pertanyaan di chat, saya jawab aja tadi. Jumlah mahasiswa aktif memang minimal 10 ya Bapak Ibu, dan kalau misalnya Bapak dan Ibu yang dosen berminat jadi praktisi di tempat lain nggak bisa, Bapak Ibu harus memiliki ini ya minimal 10 ya aktif, misalnya typo ya. Karena untuk jadi praktisi itu ada batasannya, harus tidak lain, walaupun saya tuh punya sertifikasi dan sudah bisa profesional sebagai praktisi, tapi sayangnya udah aturan bakunya seperti itu ya Bu Tantri. Atau Bapak Ibu Tendik juga karena punya NITK juga tidak bisa sebagai praktisi ya, karena tadi udah ada aturannya. Ada pertanyaan juga Bu di chat, apakah waktu pelaksanaannya boleh selang-seling bergantian dengan dosen koordinatornya? Oh, selang-seling dengan dosen, maksudnya selang-seling di sini gimana ya? Bu siapa yang tanya?
Ibu Mary. Bu Ika ya? Ya Bu Christine, maaf. Kan itu kan mungkin hanya 12 Bu Mary. jam gitu ya. Iya. Ya, Ya betul. 12 jam berarti kan pertemuan kan nggak terlalu banyak, jadi mungkin hanya 4 kali gitu ya Bu. Kalau di elektro kan biasanya 3 SKS. Nah mungkin apakah kan tetap biasanya yang mendampingi kan dosen yang bersangkutan ya Bu ya, biasanya yang jadi koordinator ya Bu. Oh iya, Bu Mary. Ya terima kasih atas pertanyaannya, saya lupa menekankan. Jadi ketika ada praktisi bukan artinya praktisinya dilepas tanpa dosen ya Bapak Ibu. Jadi praktisinya tetap harus didampingi dengan dosennya. Jadi kalau hitungan 1 SKS itu 2,5 jam. Jadi untuk 12 jam itu berarti praktisinya 5 pertemuan. Jadi 2,5 jam kali 5 itu 12 jam setengah ya kurang lebih. Jadi akumulasinya 12 jam, lebih sedikit nggak apa-apa, tapi pembayaran honornya hanya 12 jam. Gitu ya. Jadi kalau selang-seling ini artinya memang mutlak harus praktisinya 12 jam, Bu. Nggak boleh, menurut Ibu tadi praktisinya 4 jam, 6 jam, saya 6 jam. Nggak bisa seperti itu karena 6 jam Ibu itu nggak dihitung, nggak diberi honor gitu ya. Jadi harus ada, wajib ada praktisinya, seperti itu, Bu Mary. Jadi praktisinya betul. yang wajib hadir. Ya, betul Bu. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi misalkan nih Ya. pertemuan 1 mungkin dari dosen kita dulu sendiri, setelah itu pertemuan 2 itu praktisinya, tapi misalkan ada iya boleh. kan Boleh saja sih oleh kalau waktunya bergantian ya maksudnya boleh, tapi gitu. akumulasinya tetap si praktisinya 12 jam. Ya. Kalau artinya nggak harus beruntun, misalnya dari pertemuan 1 sampai 5 saya maunya 1 saya misalnya, yang pertemuan kedua praktisi, ketiga Ibu lagi gitu ya. Terus yang keempat praktisinya yang lagi gitu, boleh sih bergantian gitu, tapi akumulasi si jumlah jam praktisinya harus 12 jam seperti itu. Bu Mary. Itu sih maksudnya. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang udah di chat atau yang langsung. Bu Mary, apa ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu, saya izin tunjukkan sedikit ya tampilan di akunnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun untuk Bapak Ibu dosen, nanti apabila ingin mengikuti program ini namun belum ada kenalan praktisi, bisa cari praktisi di sini, ada fitur cari praktisi. Nah, nanti kita bisa cari praktisi-praktisi yang ada yang sudah terdaftar. Nanti kita bisa lihat detail profilnya. Nanti kalau kita berminat untuk praktisi tersebut untuk berkolaborasi di mata kuliah yang kita ampu, kita bisa mengajak kolaborasi melalui platform ini. Sebaliknya juga untuk Bapak Ibu praktisi yang mungkin bergabung di ruangan Zoom ini, Bapak Ibu praktisi juga bisa mencari mata kuliah yang sesuai dengan kompetensinya melalui platform ini begitu. Jadi tidak harus sudah punya pasangan dulu gitu ya barangkali untuk bisa mengikuti program ini. Yang pasti baik bagi Bapak Ibu praktisi maupun Bapak Ibu dosen yang ingin bergabung dengan program praktisi mengajar ini harus sudah memiliki akun, membuat akun sebelum tanggal 8 Juli karena batas registrasi terakhirnya itu di tanggal 8 Juli seperti itu. Untuk link pendaftarannya sudah di-share oleh saya tadi di kolom chat untuk pendaftaran baik untuk praktisi maupun untuk dosennya, begitu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya barangkali? Dipersilahkan. Baik, dari Bu Christine mungkin ada tambahan sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya, Bu? Sudah cukup Bapak Ibu, mungkin nanti kita bagikan materinya ini ya Pak Ivan ya, untuk pendaftar akun dan info-info yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk sesi tanya jawab saya tutup. Untuk segmen acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Ibu Christine telah menyampaikan materinya, dan sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami memohon untuk kesediaannya Bapak Ibu agar dapat mengisi form presensi dan evaluasi dengan cara memindai QR code yang sudah ditampilkan di layar monitor masing-masing. Pastikan data yang disubmit pada form sudah tepat, karena data tersebut akan kami gunakan dalam pembuatan sertifikat. Waktu pengisian presensi ini akan diberikan selama 5 menit dari sekarang. Kak Ivan, apakah masih boleh bertanya? Boleh Bu, silahkan. Ya, mungkin saya dulu sempat ikut yang periode 1, hanya kemarin periode 2 saya tidak ikut. Lalu kemarin sempat bertanya ke Bu Christine, mungkin ada persyaratan tambahan, tapi saya belum dengar gitu ya Bu, apakah mungkin terlewat atau bagaimana? Persyaratan tambahannya Pak, kalau Bu Mary yang udah akun sih pakai yang dulu masih ya, jadi nggak usah daftar akun lagi, hanya kelengkapan dokumen tadi SK Jakfung, mungkin login lagi nanti lihat di profil ada yang perlu diupload itu SK Jakfung misalnya. Bu Berarti Mary. dosennya ya, Ya, dosennya ya. kalau KTP kan udah ada ya SK Jakfung, terus untuk yang praktisi juga ada beberapa dokumen mungkin yang harus diupload itu mengenai profil perusahaan ya. Kalau CV sudah ada profil, NPWP mungkin ya kalau belum, tapi kalau sudah memang terdata nggak perlu lagi. Jadi ada beberapa yang dokumennya yang belum di-upload di yang tahun pertama, atau sudah di-upload dia tapi butuh update lagi, harus konfirmasi ulang, jadi statusnya biasanya belum verifikasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Christine. Ya, Ya, sama-sama Bu Mary. dicek saja Bu di webnya, karena kan web untuk yang tahun kedua, 3 dan seterusnya ini udah berubah ya dari yang tahun pertama. Di belakangnya tuh jadi ada kemdikbud.go.id kalau nggak salah. Sebentar saya share juga ya link untuk Ya, linknya. pembuatan Ya, betul. akunnya. Oke, baik, terima kasih Kak Ivan. Ya, baik, karena kita sudah berada di penghujung acara ini, kami meminta kesediaan Bapak atau Ibu dan rekan-rekan untuk dapat menyalakan kamera, karena kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Pengambilan foto akan saya lakukan. Sesi foto akan dimulai dalam 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Terima kasih Bapak Ibu semua ya untuk hadirannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tutup dulu Bu. Oh ya, udah tutup dulu Sorry. ya, maaf. Maaf, Ya. tunggu doa penutup dulu Bapak Ibu. Oke. Ya baik, karena kita membuka di dalam doa, saya akan tutup kembali di dalam doa. Doakan saya pimpin dalam iman Kristiani, bagi yang berbeda dapat menyesuaikan.
Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur untuk sore hari ini kami bisa berkoordinasi diskusi terkait program praktisi mengajar. Kami berdoa supaya di angkatan ketiga ini kami bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk kegiatan praktisi mengajar ini, dan kami bisa membawa manfaat baik juga, baik untuk prodi kami maupun untuk mahasiswa kami. Kalau sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas, biar Tuhan yang jagai dan lindungi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Christine, Pak Ya, Ivan. sama-sama. Ya Ibu, Ya, sama-sama. Bu. Terima kasih Bu Christine, Pak Ivan, Bapak Iya, Ibu yang Pak. Ya, lainnya. Oke. Mari. Bu Ya, Christine, sama-sama. terima kasih Mari. semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Izin live. Bu Christine mau tanya, Gimana Pak? kalau yang udah P3D mah nggak boleh ikut ini kan ya? P3D, P3D ada. Boleh. Iya Pak Teddy udah menang SPADA ya. Emang nggak ada aturan sih Pak, karena itu beda, yang satu KPDP yang itu. Tapi sebaiknya jangan, daripada nanti nggak bisa ya. Tapi Bapak sebagai dosennya sih nggak terima honor sih Pak. Yang penting nggak terima honor bisa sih Pak. Tapi kalau jadi koordinator dosen nggak bisa. Kalau jadi dosen bisa, kan reward dari dosen dari kita, bukan dari sana. Iya, iya. Bisa Pak Teddy. Yang penting nggak terima honor nih. Oh gitu ya. Ya nanti dicoba lah. Baik. Ya. Bu Christine, kalau yang P3D teh nunggu aja ya berarti ya saya. Nah itu saya juga makanya takut ada kelewat, bis Pak Teddy sibuk, jadi saya ikutan join grup, ternyata bisa, ya udahlah ikut aja, walaupun masih perkenalan aja di grupnya Pak, belum ada info apa-apa. Ya betul. Ya baru kita ngisi data kontrak sih, cuman itu kan ada dana pendamping PT ya, kayaknya tetap perlu ada surat pengajuan. Nanti saya bikin hari Senin untuk bikin bisa nggak surat dana talangan. Tapi saya komunikasi dengan Bu Maya dulu, dana talangan sekalian dengan dana pendamping PT-nya gitu ya. Kalau mau Ya. dijalankan lebih dulu. Oke. Karena Ya. ini ada beberapa. Baik. Ya selamat ya Pak Teddy ya. Udah menang. Ya. Wah Saya itu juga Bu udah kayaknya Christine Pak yang Teddy mah bagus bantuin, bisa menang. banyak bantuin. Saya juga lupa Bu, itu teh apa itu yang mana gitu kan. Karena kan ada penundaan itu kan, pengumuman kan kemarin. Iya beneran pengumuman ya, saya pikir juga ini menang nggak, karena yang menang tuh agak susah ya, ternyata ya kebetulan aja Ukrida menang, terus kasih info ya ini dapat cina ya. Yang pertama sih yang hibah-hibah yang lain dulu, yang KPT ya, oh dapat, oh ya KPT 1 tapi oh ya, yang Ukrida juga dapat 2 yang P3D, yang kategori 1-nya dapat ya, kategori 2. Iyalah, puji Ya, Tuhan lah, nanti dicoba iya, aja. Pak. Dicoba aja Pak, nanti berikutnya juga nanti kirim siapa lagi, cobalah. Kalau Iya, yang IT, mungkin IT-nya lebih jago. Apa tahu yang di fakultas IT siapa yang bagus itunya. Apa? Iya. Bikin materi ngajarnya gitu ya. Ya. Recordingnya di stop dulu nih. Oh ya, di stop dulu. Oh ya, recordingnya nanti